video dokumentasi testing Mobo Asus X441M dengan prosesor Intel Celeron N4000 untuk pengemasan tanggal 18 November 2024. Untuk kondisi Mobo masih tersedia di unit dengan perangkat terinstall ada touchpad, chillboard ODD, SSD, CDRW, heatsink, fan, WiFi card, speaker, baterai, flexi LED, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita cek dulu untuk grid segelnya. Kita di bagian Mobo. Ya, untuk segel di bagian sini. Untuk kemudian kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita nyalakan dengan slot bagian keyboard di pin 12 sebelah kiri. Oke, Mobo nyala. Kita tunggu booting. Ya, Mobo booting, Mobo running, SSD terbaca, tidak masuk ke BIOS, chillboard ODD terbaca. Kita tunggu startup masuk ke dalam Windows. Oke, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Kita tunggu running sampai startup. Ya, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita tes touchpadnya dulu. Untuk touchpad bisa, kursor jalan. Oke, untuk tes berikutnya kita tes charging untuk listrikan. Untuk tes charging kita cek persentase baterai. Untuk baterai di 59%. Kita colokkan cas untuk chargingnya. Indikator cas nyala, notifikasi cas masuk. Oke, tes berikutnya kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita cek lewat DXD ya. Untuk spesifikasi, sistem manufaktur VivoBook dengan sistem model X441MA dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM DDR4 4GB dengan display adapter Intel UHD grafik 600, sounder input ada speaker Total Text Definition Audio. Oh ya, siap Mas. Dan sounder input ada mouse, keyboard, dan HIDI to see device. Oke, untuk kemudian spesifikasi cukup, kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita adjust brightness. Display adapter oke. Untuk tes berikutnya kita tes port HDMI dan port VGA. Untuk display adapter kita tes port HDMI nya dulu dengan menggunakan dual screen monitor. Kita pasangkan dulu untuk port HDMI nya. Ya, port HDMI terbaca, dual screen on. Bentar, close lagi. Ya, dual screen on. Untuk port HDMI oke. Kita eject. Untuk tes berikutnya kita tes port VGA. Untuk port VGA kita juga menggunakan dual screen. Kita lepaskan dulu untuk port VGA nya. Ya, untuk port VGA nya kita pasangkan. Ya, port VGA terpasang, dual screen on. Tes display adapter oke. Kita eject. Untuk tes berikutnya kita tutup aplikasinya. Untuk tes berikutnya kita tes speaker. Untuk sound kita menggunakan audio dari video. Ya, speaker bunyi. Kita adjust brightness. Tes speaker oke. Untuk tes selanjutnya kita tes flexi LED. Untuk LED sudah nyala, tinggal kamera. Untuk kamera kita buka aplikasi kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke. Tes flexi LED oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes WiFi card. Untuk tes WiFi card kita
menggunakan jaringan WiFi. Kita buka dulu untuk setting WiFi-nya. WiFi terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan password. Ya, tes jaringan oke, WiFi sudah berubah untuk logonya. Jaringan terkoneksi, kita tes browsing. Untuk tes browsing kita menggunakan aplikasi Google Chrome. Kita searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes browsing oke, WiFi card oke, kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tes hardware untuk CDRW dan port. Kita bisa buka lewat File Explorer. Pilih disk PC. Untuk CDRW terdeteksi, kita coba eject dari File Explorer. CDRW keluar, tes CDRW oke. Tes CDRW oke. Untuk tes berikutnya kita tes port, untuk port Type-C dan USB. Untuk tes port Type-C kita menggunakan OTG dan flash disk. Kita pasangkan dulu untuk port Type-C-nya. Port Type-C oke, flash disk terbaca, kita eject. Untuk tes berikutnya port USB. Kita tes port USB 1. Port USB 1 juga oke, kita eject. Untuk tes berikutnya port USB kedua. Port USB kedua juga oke, kita eject. Tes all port oke. Kita tutup aplikasi, kita kembali ke awal tes charging, cek persentase baterai. Baterai di 62% naik dari 50-an persen. Tes charging oke, 50 menit untuk full charge. Kita lepaskan cas. Mobo nyala masih menggunakan power dari baterai. Kita tutup semua aplikasi. Kita refresh. Kita shutdown. Oke, Mobo Asus X441M dengan prosesor Intel Celeron N4000 tertes oke. Mobo siap kirim.